Perkenalkan, nama saya Meisya Febiani Horman, NPM 0221220005 dari kelas 3A Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisa Pemasaran Jajanan Nyonya Sera pada UMKM di Kabupaten Bogor. Pertama, di sini kita masuk ke profil usaha. Usaha UMKM yang saya teliti itu namanya Jajanan Nyonya Sera, yang beralamatkan di Jalan Mayor Oking, Perumahan Jeriung Cemerlang, Blok C nomor 1, di Cibinong, Bogor. Nama pemiliknya itu Serawati, jenis usahanya jenis usaha makanan dan mulai beroperasi dari tahun 2020. Beberapa kendala yang dialami oleh usaha UMKM ini diantaranya banyaknya pesaing, bahan baku semakin meningkat, dan juga ketertinggalan usaha UMKM ini dalam hal bersosial media. Lalu peluang yang diupayakan oleh usaha UMKM ini adalah dengan cara membuat konten iklan yang menarik perhatian konsumen dan juga mengeluarkan varian produk baru yang bermacam-macam. STP adalah salah satu strategi pemasaran yang digunakan untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Bagian pertama yang akan dibahas di sini adalah segmentasi. Segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan suatu produk ataupun bauran pemasaran yang berbeda pula. Nah, di sini usaha UMKM yang saya teliti itu menggunakan segmentasi dari segmen demografi dikategorikan menjadi usia dan juga jenis kelamin, geografi di bidang perkotaan, terus psikografis yang mempengaruhi gaya hidup dari konsumen. Yang terakhir itu ada perilaku. Di sini perilakunya itu mengarah kepada masyarakat yang ingin mencicipi masakan rumahan ala jajanan Nyonya Sera. Untuk target, di sini usaha UMKM ini membidik kalangan masyarakat di rentang usia 20 sampai 65 tahun. Yang dimana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok para pekerja kantor, yang kedua ada kelompok ibu rumah tangga, dan yang terakhir ada kelompok lansia. Selanjutnya ada brand positioning dari usaha UMKM ini, yang diantaranya usaha ini cukup populer di wilayah Jabodetabek, dan juga usaha ini memiliki produk yang dapat dikirim ke luar kota ataupun luar negeri dalam bentuk frozen. Marketing mix adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 4 elemen kombinasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Keempat elemen tersebut diantaranya merupakan produk, harga, tempat, dan juga promosi. Beberapa varian produk yang disajikan oleh usaha UMKM ini diantaranya ada otak-otak, pempek lenjer, pempek kapal selam, dan juga kerupuk ikan maupun kerupuk udang. Tapi yang merupakan best seller dari usaha ini adalah kerupuk ikan. Untuk harga, otak-otaknya itu dijual di harga 8.000 per 1 piece. Untuk pempek lenjer dijual 10.000 per 1 piece, pempek kapal selam dijual 20.000 per 1 piece. Lalu untuk si kerupuknya ini dijual 35.000 per 1 pak. Usaha UMKM jajanan Nyonya Sera ini tidak memiliki toko ataupun kios, tapi mereka melayani pelanggannya di rumah. Kalau ada yang mau ke rumah, boleh ke rumah. Terus kalau online tuh dia jualnya di Instagram dan juga dipromosiinnya lewat status WhatsApp. Jalur hidup produk. Jalur hidup produk merupakan suatu konsep yang menggambarkan serangkaian tahapan yang dilalui oleh suatu produk, mulai dari tahap pengenalan, pengembangan, sampai ke tahap produk tersebut mengalami penurunan
hingga akhirnya keluar dari pasar. Siklus daur hidup produk itu ada introduction atau perkenalan, ada growth atau pertumbuhan, lalu ada maturity atau kedewasaan, yang terakhir ada decline atau penurunan. Yang pertama ada perkenalan atau introduction. Di usaha ini, produk ini bermula dari hobi berkreasi dalam hal makanan yang dimiliki oleh pemilik. Pada suatu ketika, pemilik mencoba memasak berbagai macam jajanan, kayak misal kotak, pempek, atau kerupuk yang tadi dijelaskan di produk sebelumnya. Terus dia masak, terus disuguhin ke keluarga, disuguhin ke teman-temannya, terus dapat respon positif dari mereka, yang dimana mereka itu kasih saran ke si pemilik ini untuk buka usaha kuliner. Terus diyain sama pemiliknya, lalu mulai beroperasi pada tahun 2020 lalu sampai sekarang. Lalu ada pertumbuhan atau growth. Awalnya tuh usaha ini hanya menyediakan makanan dalam bentuk siap saji yang udah bisa dikonsumsi sama konsumennya. Tapi lama-kelamaan tuh makin banyak request dari konsumen yang pengen juga tuh mereka beli dalam bentuk frozen biar bisa dibawa kemana-mana, biar nggak cepet basi juga kalau misal udah dimasak duluan tapi belum dimakan gitu. 3, di sini ada kematangan atau maturity. Pada masa COVID-19, usaha ini produknya mulai mencapai titik popularitasnya, yang dimana pada masa tersebut sebagian besar masyarakat masih belum boleh dianjurkan pemerintah untuk bepergian keluar rumah. Oleh karena itu pada masa tersebut, pesanan demi pesanan pun terus berdatangan dari konsumen, baik dalam bentuk siap saji maupun frozen. Tahap yang terakhir dari siklus daur hidup produk ini ada penurunan atau decline. Setelah masa pandemi COVID-19 mereda, usaha ini mulai sempat mengalami penurunan permintaan konsumen, dikarenakan konsumen sudah mulai diperbolehkan untuk berpergian keluar rumah dan mencari produk barang lain di luar. Jadi sempat ada penurunan yang walaupun tidak terlalu signifikan tapi kerasa. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, sehingga kini omset penjualan dan permintaan konsumen itu tuh mulai berjalan stabil lagi kayak awal. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana perusahaan untuk memperkenalkan merek mereka seluas-luasnya untuk menjangkau konsumen atau pelanggan yang melakukan penjualan sebuah produk. Strategi marketing yang akan dibahas di usaha UMKM ini diantaranya strategi ofensif dan juga defensif. Strategi ofensif yang diterapkan dalam usaha UMKM ini diantaranya meliputi menjual produk dengan harga yang lebih murah, memperbanyak diskon dengan minimal pembelian, membuat website, dan juga memperbanyak varian produk. Sedangkan untuk strategi marketing defensif diantaranya mempertahankan tingkat kepuasan konsumen, menjaga kepercayaan konsumen, dan juga melayani konsumen dengan sepenuh hati. Sekian presentasi dari hasil kerja saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.